Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Milinianata dari kelas TBIG. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS. Nah, di sini saya akan menguraikan relevansi mengenai situasi dan kondisi yang tengah terjadi di Indonesia dengan teori kenegaraan yang telah dipelajari. Saya memilih teori hak asasi manusia. Lalu, apa sih HAM itu? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali kasus pelanggaran HAM, mulai dari pelanggaran HAM yang ringan sampai yang berat. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah menghilangnya nyawa mahasiswa di salah satu universitas di Surakarta setelah mengikuti diklat salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu Menwa atau Resimen Mahasiswa. Kasus ini menjadi perbincangan publik di berbagai sosial media karena kecurigaan masyarakat. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa mahasiswa tersebut meninggal akibat tindakan kekerasan oleh panitia Menwa di universitasnya. Melihat dari kasus yang terjadi, bisa dilihat bahwa kejadian ini termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan telah meninggalnya korban. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sesuai undang-undang yaitu 1. Diadakan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Ketiga, dilanjutkan penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga. Kemudian pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan ini atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Kemudian keputusan oleh pengadilan HAM. Lalu, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia dapat dilakukan dengan 6 tindakan berikut ini. Yang pertama, penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal lainnya. Yang kelima, yaitu meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu yang terakhir, yaitu meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Itulah upaya yang bisa dipahami dan diterapkan oleh seorang warga negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kita juga dapat menerapkan prinsip HAM di lingkup terkecil seperti keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.